Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Izzat Latkia, Aisyah, Putri Aurelia Damara, dan Wadinda Rosadi akan mempresentasikan tentang industrialisasi Indonesia dalam era globalisasi. Selamat menyaksikan. Apa itu industri? Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja, dan juga penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia. Permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia ada dua. Yang pertama, permasalahan internal. Di antaranya lemahnya sarana dan prasarana, ketergantungan impor, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya penguasaan teknologi. Sedangkan permasalahan eksternal, diantaranya isu globalisasi dan liberalisasi Indonesia, kesepakatan internasional, munculnya raksasa ekonomi baru, arah perkembangan pasar dunia. Kebijakan industri nasional, diantaranya memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian nasional, memiliki struktur industri yang kuat, teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan industri besar. Pelaku ekonomi. Yang dimaksud pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Setiap pelaku ekonomi tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Peran rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga keluarga sebagai produsen. Rumah tangga keluarga sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi merupakan rumah tangga yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Penghasilan tersebut dapat diperoleh dari usaha sendiri, bekerja pada pihak lain, dan menyewakan faktor-faktor produksi. Yang kedua, rumah tangga keluarga sebagai distribusi. Rumah tangga keluarga dapat berperan sebagai distributor dengan membuka toko atau warung, menjadi pedagang, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan distribusi tersebut juga untuk mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, ada rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Peran rumah tangga keluarga sebagai konsumen merupakan hal yang pasti. Setiap pelaku ekonomi ini pasti melakukan kegiatan konsumsi dari hasil pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi utama dalam rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi rumah tangga keluarga adalah jumlah pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, status sosial ekonomi keluarga, dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan. Masyarakat. Yang pertama, masyarakat sebagai produsen. Masyarakat sebagai produsen merupakan anggota kelompok yang menghasilkan pendapatan dengan menjual produksi barang atau jasa, misalnya berdagang, membuat kerajinan, hewan ternak, dan lain-lain. Dalam kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan tersebut, usahanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, umumnya tidak menggunakan alat-alat yang canggih, tidak membutuhkan pendidikan atau keahlian khusus, dapat membuka lapangan kerja yang bisa menampung banyak anggota, dan usaha ekonomi berlangsung dalam ruang lingkup yang kecil. Yang kedua, ada masyarakat sebagai distributor. Peran masyarakat sebagai distributor terwujud apabila masyarakat menjadi penyalur bahan produksi dari produsen ke konsumen. Yang terakhir, ada masyarakat sebagai konsumen. Kelompok masyarakat pasti membutuhkan barang dan jasa untuk kelangsungan usaha dan hidupnya, sehingga mereka menjadi konsumen dari produsen lain. Apabila masyarakat tersebut tidak memiliki penghasilan atau hanya berperan sebagai konsumen saja, maka mereka tersebut disebut pengangguran. Kebanyakan dari pengangguran tersebut memiliki status ekonomi yang sangat rendah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk produktif dan tidak hanya bisa mengkonsumsi.
Selanjutnya ada perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi adalah yang pertama, perusahaan sebagai produsen. Seperti penjelasan di atas, peran utama dari perusahaan adalah untuk produksi sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan sebelum menjalankan aktivitasnya, yaitu menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi, menentukan proses pengelolaan produksi barang atau jasa tersebut, memastikan barang dan jasa yang diproduksi dibutuhkan konsumen target. Yang kedua adalah perusahaan sebagai distributor. Umumnya, kegiatan distribusi yang dilakukan adalah membuka cabang perusahaan, membuat kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, dan memiliki armada angkatan. Yang ketiga, ada perusahaan sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berkaitan erat dengan kegiatan produksi, antara lain pengadaan bahan pokok, pengadaan alat dan bahan, dan pendanaan upah karyawan. Selanjutnya ada pemerintah atau negara. Pemerintah adalah lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain, yang pertama ada pemerintah sebagai produsen. Pemerintah harus ikut berperan sebagai produsen untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Sebagai pelaksana kegiatan, produksi pemerintah membuat badan usaha milik negara atau yang biasa disebut BUMN. Fungsi BUMN antara lain adalah yang pertama ada memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya, mencari keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa bermutu tinggi dan memadai bagi banyak orang, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum mampu diwujudkan oleh swasta atau koperasi, dan membantu memberikan bantuan dan bimbingan kepada pengusaha golongan ekonomi rendah dalam masyarakat. Yang kedua, ada pemerintah sebagai distributor. Peran pemerintah sebagai distributor juga berfungsi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada pemerintah sebagai konsumen. Dalam pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya, pemerintah tentu membutuhkan dana yang akan digunakan. Contohnya adalah untuk membeli peralatan. Kegiatan konsumsi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun sarana prasarana negara. Yang keempat, ada pemerintah sebagai pengatur kebijakan ekonomi. Dalam upaya menciptakan perekonomian masyarakat yang sejahtera, pemerintah pun memiliki tugas sebagai pengatur kebijakan. Sebagai contoh, salah satu upaya pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat adalah dengan mengeluarkan beberapa peraturan seperti misalnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang membahas tentang pembentukan ekonomi kreatif. Yang terakhir, ada masyarakat luar negeri. Setiap negara memiliki kondisi geografis dan iklim masyarakat yang berbeda. Di satu sisi, ada negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah, tetapi sumber daya manusia yang bertugas mengelolanya belum mumpuni. Sementara di sisi lain, ada negara yang sumber daya manusianya begitu unggul, tetapi kekurangan sumber daya alam atau bahan-bahan produksi. Peran masyarakat luar negeri pada kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, ada mengekspor dan mengimpor barang dan jasa. Perdagangan ini memberikan keuntungan bagi negara yang terlibat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, ada pertukaran tenaga kerja. Suatu negara memiliki kelebihan tenaga kerja dapat mengirimkan ke negara lain yang membutuhkan. Yang ketiga, ada penanaman modal. Masyarakat dapat menanamkan modal di negara lain sebagai bentuk investasi usaha. Yang keempat, ada pinjaman luar negeri. Pinjaman ini dapat berguna membantu perekonomian dalam negeri suatu negara yang sedang terpuruk. Yang terakhir ada bantuan luar negeri, yaitu bantuan ini berupa sumbangan yang disalurkan oleh masyarakat luar negeri melalui negara atau lembaga dunia. 3 pelaku utama ekonomi di antaranya. Yang pertama, BUMN dan BUMD.
BUMN dan BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh negara di mana sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara. Dalam perekonomian Indonesia, BUMN dan BUMD memiliki peran yang penting, yaitu A. Melaksanakan amanat pasal 33 Undang-Undang 1945. B. Melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. C. Mencegah timbulnya monopoli dari pihak swasta. D. Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak diminati oleh pihak swasta atau koperasi. Selanjutnya, kebaikan BUMN dan BUMD. A. Organisasi tersusun secara mantap. B. Memiliki kekuatan hukum yang kuat. C. Permodalan yang pasti dari dana negara. D. Mengutamakan pelayanan untuk umum. Sedangkan kekurangan BUMN dan BUMD adalah A. Organisasinya kaku dan sangat birokrasi. B. Lambatnya pengambilan kebijakan karena tergantung komando atasan. Maksud dan tujuan pendirian BUMN. Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah sebagai berikut. A. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. B. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. C. Menjadi petisi kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Selanjutnya ada BUMS. BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh pihak swasta atau perorangan. Badan usaha milik swasta adalah perusahaan padat modal dengan tujuan utamanya memperoleh laba. Dalam perekonomian Indonesia, BUMS berperan melaksanakan aktivitas ekonomi yang tidak mengasaui hajat hidup orang banyak. Bidang usaha yang dilakukan oleh BUMS umumnya adalah bidang-bidang yang dianggap banyak menghasilkan keuntungan seperti industri, jasa, perdagangan, dan agrobisnis atau pertanian. Koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerjasama, yaitu kerjasama di antara anggota dan pengurus dalam mewujudkan tujuan koperasi yang utama, yaitu melayani dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional yang tangguh. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia adalah A. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi. B. Alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan C. Membantu negara dalam mengelola cabang produksi yang tidak mengasah hajat hidup orang banyak. Bentuk dan jenis koperasi. 1. Koperasi pembelian atau pegadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pegadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. 2. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Yang keempat, jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Misalnya, simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.